Halo pemirsa, selamat datang kembali di Ainisia Channel, tempat kita membahas misteri, sejarah, dan kisah-kisah gaib dari seluruh Nusantara. Hari ini, kita akan mengupas salah satu legenda terbesar yang hidup di Tanah Jawa. Sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri, namun juga penuh dengan keindahan budaya. Inilah cerita tentang Kerajaan Bawah Laut Selatan, kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok mistis Nyai Roro Kidul. Banyak orang percaya, Laut Selatan atau Samudra Hindia di selatan Pulau Jawa bukan sekadar lautan biasa. Ombaknya ganas, arusnya mematikan, dan banyak kejadian aneh terjadi di sana. Setiap tahunnya, selalu ada cerita orang hilang ditelan ombak, dan masyarakat sekitar meyakini semua itu berkaitan dengan kerajaan gaib di dasar laut. Legenda ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dalam naskah Jawa kuno, nama Nyai Roro Kidul disebut-sebut sebagai penguasa Laut Selatan. Ia bukan sekadar ratu gaib, tapi juga sosok yang memiliki hubungan spiritual dengan raja-raja Jawa, terutama kerajaan Mataram. Menurut cerita, kerajaan bawah laut itu memiliki istana yang begitu megah, terbuat dari batu giok hijau, dihiasi permata dan diterangi cahaya zamrud yang tak pernah padam. Di sana, Nyai Roro Kidul memimpin pasukan gaibnya terdiri dari makhluk-makhluk halus, penari, dan prajurit laut yang siap melindungi sang ratu. Banyak orang yang selamat dari ombak ganas mengaku pernah melihat sekilas kerajaan itu. Ada yang bercerita melihat aula besar dengan pilar-pilar emas, ada yang mengaku mendengar suara gamelan mengalun dari dalam lautan. Bahkan, ada yang mencium wangi melati di tengah ombak yang bergemuruh. Kisah paling terkenal adalah tentang larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran Nyai Roro Kidul. Siapapun yang mengenakannya akan lebih mudah dipanggil masuk ke kerajaan bawah laut. Hingga kini, larangan itu masih sangat dipercaya oleh masyarakat Jawa, terutama di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun, dari mana asal-usul Nyai Roro Kidul sebenarnya? Ada banyak versi. Salah satunya mengatakan ia adalah Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Karena kutukan, ia terpaksa meninggalkan istana, lalu menyelam ke laut, dan di sanalah ia berubah menjadi penguasa Laut Selatan. Versi lain menyebutkan, Nyai Roro Kidul adalah sosok gaib sejak awal. Ia bukan manusia biasa, melainkan perwujudan roh alam laut yang sejak zaman dahulu telah menguasai Samudra Hindia. Itulah sebabnya kekuatannya begitu besar, mampu mengatur ombak, badai, bahkan nasib manusia. Menariknya, legenda ini selalu dikaitkan dengan raja-raja Jawa. Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, dikisahkan pernah melakukan tapa berata di pantai Parangkusumo. Saat itulah ia bertemu Nyai Roro Kidul, lalu menjalin perjanjian mistis. Sang ratu berjanji akan melindungi keturunannya yang kelak menjadi penguasa Jawa. Sejak itu, hubungan spiritual antara Keraton Jawa dengan Laut Selatan tidak pernah putus. Bahkan sampai sekarang, Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih rutin mengadakan upacara labuhan. Sesajen berupa pakaian, perhiasan, dan makanan dilabuhkan ke laut sebagai tanda penghormatan pada Nyai Roro Kidul. Banyak orang percaya, upacara ini bukan sekadar tradisi, tapi juga bentuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Karena jika sang ratu laut tidak dihormati, maka bencana bisa datang melanda. Meski begitu, tak sedikit yang mencoba menjelaskan fenomena Laut Selatan secara ilmiah. Ombak di pantai selatan memang terkenal ganas. Struktur dasar laut yang curam membuat ombak mudah berubah menjadi arus balik yang kuat. Itulah sebabnya banyak orang terseret dan hilang tanpa jejak. Namun, penjelasan ilmiah ini tidak bisa menghapus kisah-kisah aneh yang dialami orang. Seperti cerita penyelam yang mengaku mendengar suara gamelan di bawah laut, atau nelayan yang melihat cahaya hijau terang di kedalaman. Ada pula teori yang mengaitkan kerajaan bawah laut dengan peradaban kuno yang hilang. Beberapa peneliti percaya, mungkin ada sisa-sisa kota purba yang tenggelam di Samudra Hindia, lalu menjadi dasar dari lahirnya legenda Nyai Roro Kidul. Teori ini mirip dengan kisah Atlantis, kota legendaris yang hilang di telan laut. Yang menarik, hampir semua budaya di dunia punya kisah tentang kerajaan bawah laut. Jepang punya Ryugujo, istana naga bawah laut. Eropa punya Atlantis. Polinesia punya kota bawah laut yang misterius. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mungkinkah legenda-legenda ini adalah potongan cerita nyata yang berbeda tempat? Kembali ke Nusantara, legenda Nyai Roro Kidul tidak hanya hidup di Jawa. Beberapa daerah lain di Indonesia juga punya cerita tentang Ratu Laut. Misalnya di Sunda, Bali, bahkan Maluku. Masing-masing punya tokoh penguasa laut sendiri.
seolah laut adalah dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Cerita-cerita itu juga terus hidup di era modern. Banyak film horor, sinetron, bahkan lagu yang terinspirasi dari Nyai Roro Kidul. Di Yogyakarta, ada hotel yang menyediakan kamar khusus untuk sang ratu, lengkap dengan ranjang dan dekorasi berwarna hijau. Kamar itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan Nyai Roro Kidul ketika singgah ke dunia manusia. Masyarakat sekitar pantai selatan juga punya banyak cerita mistis. Ada yang mengatakan melihat wanita cantik berbaju hijau berjalan di bibir pantai, lalu tiba-tiba menghilang. Ada juga yang mendengar suara orang menangis di malam hari, padahal pantai dalam keadaan sepi. Bahkan beberapa paranormal mengklaim pernah berkomunikasi dengan sang ratu. Mereka mengatakan, Nyai Roro Kidul adalah sosok yang adil, bisa memberi berkah, tapi juga bisa mendatangkan malapetaka jika tidak dihormati. Misteri inilah yang membuat legenda kerajaan bawah laut selalu hidup dari generasi ke generasi. Tidak ada bukti nyata tentang keberadaannya, tapi kisahnya begitu kuat, seakan menjadi bagian dari identitas masyarakat Jawa. Bagi sebagian orang, cerita ini hanyalah mitos, tapi bagi orang Jawa, legenda ini nyata karena sudah menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah kerajaan bawah laut selatan benar-benar ada? Apakah Nyai Roro Kidul benar-benar memimpin pasukan gaib di dasar samudra? Atau semua ini hanyalah cara nenek moyang kita untuk menjelaskan keperkasaan alam? Yang jelas, Laut Selatan memang penuh misteri. Ombaknya tidak pernah bisa diprediksi. Dan siapa tahu, di kedalaman yang belum pernah dijangkau manusia, memang ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi, lain kali kalau kalian berdiri di pantai Parangtritis, merasakan angin kencang menerpa wajah, deburan ombak yang seakan tak ada habisnya, cobalah bayangkan, mungkinkah ada mata yang sedang memperhatikan kalian dari balik buih ombak? Terima kasih sudah menonton iNesia Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan misteri lainnya. Menurut kalian, apakah kerajaan bawah laut selatan benar-benar ada? Atau hanyalah legenda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.